Permintaan terakhir istri. Episode 30. Berdua di balik selimut. Sayang, kamu belum ada tanda-tanda hamil? Tanya Gideon penasaran. M apa? Sambung Gideon. Belum, Mas. Jawab Diara. Gideon dan Diara baru saja sampai di rumah mereka langsung masuk ke dalam rumah mereka, tapi di rumah tampak sepi. Mama Rita juga tidak terlihat, mungkin sudah tidur. Gideon terdiam dalam hatinya, apa usahaku kurang kali ya, makanya Diara belum hamil juga sampai saat ini. Aku juga belum meresmikan pernikahanku dengan Diara. Waktu itu kita menikah hanya di atas jenazah Anita dan tentunya belum ada pesta pernikahan. Batin Gideon dalam hatinya. Gideon menaruh semua belanjaannya di samping lemari. Lalu ia menuju ke ranjang tempat tidurnya. Gideon duduk di tepi ranjang, Diara membaringkan Irene yang tidur di atas kasur. Istriku, apa kamu pernah membayangkan pesta pernikahan yang indah bersama dengan laki-laki yang kamu cintai? Tanya Gideon dengan tatapan penuh ketulusan. Diara membenarkan posisi, lalu menatap Gideon dengan tatapan penuh arti. Pesta pernikahan. Batin Diara. Sebagai wanita tentu saja aku pernah memimpikannya, sebuah pesta pernikahan yang indah, Mas. Tapi itu dulu, sekarang aku sudah menikah dan hidup bahagia. Jawab Diara dengan senyum manis di wajahnya. Gideon terus menatap Diara dengan penuh cinta. Istriku, aku akan membuatmu menjadi ratu semalam yang begitu bahagia. Diara, aku akan meresmikan pernikahan kita. Aku ingin pernikahan kita diketahui oleh semua orang, ucap Gideon. Tiba-tiba membuat Diara menatap Gideon dengan tatapan tidak percaya. Hah, tapi Mas. Kata-kata Diara terpotong. Diara, mari kita wujudkan pernikahan impian kamu. Gideon tersenyum pada Diara, kali senyum Gideon sungguh bahagia. Diara tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gideon. Kali ini dirinya benar-benar terkejut dan entah harus menjawab apa. Mas, jangan bergurau deh, pinta Diara. Aku tidak bergurau istriku, aku ingin mengenalkan kamu pada semua orang. Gideon memegang kedua pipi Diara, kini keduanya saling menatap dengan tatapan penuh cinta. Sungguh dalam hati Diara, apa ini sebuah mimpi? Mas, Gideon sungguh ingin menggelar pernikahan aku dan dia. Mas, tapi Mama. Ucap Diara menundukkan kepalanya. Tapi Mama apa? Mama biarkan menjadi urusan Mas nanti. Jawab Gideon meyakinkan Diara. Baiklah Mas, aku tidak sedang bermimpi kan Mas. Diara mencubit kedua pipinya dengan tangannya sendiri. Sungguh Gideon hanya bisa menggelengkan kepalanya, kali ini sikap sang istri begitu menggemaskan. Kamu tidak sedang bermimpi istriku. Gideon mencubit hidung Diara, membuat Diara memanyunkan bibirnya. Mas, aku bahagia sekali, akhirnya aku akan menjadi ratu dan kamu akan menjadi pangerannya. Diara senyum-senyum sendiri, sekarang pikirannya sudah traveling kemana-mana. Lalu Irene menjadi putri kecilnya, sayang hidupmu itu penuh halu dan Mas rasa kamu akan cocok menjadi penulis online. Sambung Gideon yang sudah mengeluarkan tawanya. Rasanya Diara merasa kesal pada sang suarni. Siapa yang kesal? Gideon malah meledek dirinya padahal Diara sedang berhayal akan pernikahannya nanti. Sudah, kamu istirahatlah, aku akan menggelar pernikahan kita minggu depan. Gideon mencium kening Diara dengan lembut. Diara membaringkan tubuhnya di samping Diara, sedangkan Gideon menuju ke meja kerjanya untuk mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Meja kerja Gideon ada di dalam kamarnya, jadi Diara bisa tidur sambil melihat sang suami sedang sibuk dengan laptopnya. Mas, panggil Diara dengan manja. Iya, ada apa? Tanya Gideon yang terus fokus dengan laptopnya. Apa kerjaannya tidak bisa dikerjakan besok saja? Tanya Diara lagi. Gideon melepaskan pandangannya dari laptopnya lalu matanya menatap Diara dengan penuh cinta. Kenapa? Apa istriku ini merindukanku? Gideon menggoda Diara dengan genit.
Tentu saja tidak Mas, kan Mas ada di depanku untuk apa juga aku merindukanmu, jawab Diara dengan tawa kecilnya. Sungguh Diara itu membuat Gideon tidak fokus kerja. Bagaimana Gideon bisa fokus kerja kalau sebentar-sebentar Diara memanggilnya, bahkan senyum manis di bibir Diara membuat Gideon sangat ingin memakannya. Gideon beranjak dari kursi kerjanya lalu berjalan menuju ke ranjang tempat tidurnya. Gideon tiba-tiba mengendong Irene yang sedang tertidur pulas, membuat Diara menatapnya dengan tatapan bingung. Mas, Irene mau dibawa kemana? Tanya Diara dengan sorot mata ingin tahu. Aku mau mindahin dia di kamar Mama. Gideon berjalan keluar dari kamarnya. Kenapa dipindahin Mas? Tanya Diara lagi. Tentu saja biar kita bisa buat dede kecil untuk Irene. Gideon membuka pintu kamarnya. Diara menyelimuti seluruh tubuhnya. Kali ini ia sungguh benar-benar kesal pada sang sudah dibilang Irene masih terlalu kecil buat punya adik, tapi sang suami ngebet banget segera punya anak. Sesampainya di depan pintu kamar sang mama, Gideon mengetuk pintu kamar mamanya. Maaf Ma, aku mau menitipkan Irene untuk tidur bersama Mama. Soalnya aku mau berduaan sama istri saya. Batin Gideon. Tok, tok, tok. Gideon mengetuk pintu kamar sang mama. Siapa sih? Malam-malam ganggu saja. Gerutu Mama Rita yang sudah tertidur nyenyak dari tadi. Sebentar. Mama Rita berjalan menuju pintu kamarnya. Ceklek. Suara gagang pintu. Gideon, ada apa sih? Tanya sang mama dengan raut wajah kesal. Ma, aku titip Irene ya. Gideon menyerahkan Irene pada sang mama. Mamanya menerima Irene lalu menggendongnya. Tunggu-tunggu, memangnya kamu kemana? Tanya Mama Rita dan Gideon sudah berlalu pergi dari hadapan sang mama. Dasar apa-apaan si Gideon ini, lalu buat apa ada gadis miskin di kamarnya? Tapi Gideon malah membawa Irene ke kamarku. Mama Rita terus ngedumel dalam hatinya. Akhirnya karena masih mengantuk dan Irene juga tidur, Mama kembali masuk ke dalam kamarnya. Sudahlah nak, papamu memang tidak jelas. Mama Rita membaringkan Irene di kasurnya. Sesampainya di kamar, Gideon langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuh istrinya. Gideon masuk ke dalam selimut. Mas, lepaskan aku, ini geli Mas. Diara terus berteriak-teriak entah apa yang diperbuat oleh sang suami di dalam selimut sana. Diamlah sayang, kamu itu berisik sekali, ucap Gideon, tapi Diara malah cekikikan tidak jelas. Mas, kamu mau apa? Tanya Diara. Aku kamu. Gideon terus melanjutkan aksinya. Entahlah apa yang terjadi di dalam selimut sana, yang jelas malam ini mereka sedang memadu kasih cinta mereka. Setelah beberapa lama berlalu, akhirnya kegiatan mereka di dalam selimut selesai. Mas, kamu Diara mencubit pinggang Gideon. Au, sakit sayang Gideon merintih kesakitan. Biarin lagian kamu bandel, dibilang Irene masih kecil. Diara mengomeli Gideon, tapi Gideon malah menghujani dengan banyak ciuman. Aku tidak peduli. Aku bisa menyewa babysitter untuk mengurus anak-anak kita nanti. Gideon memeluk Diara dengan erat. Diara membenamkan wajahnya di dada bidang Gideon sambil memainkannya. Kalau kita pakai babysitter, aku takut Mas juga menikahi babysitter itu. Ledek Diara. Diara, kamu itu ya. Gideon kembali menarik selimutnya dan membawa Diara kembali masuk ke dalam selimut. Entah apa yang mereka lakukan. Pagi hari yang cerah, Diara sudah cantik dengan dress warna kuning bunga-bunga. Setelah berdandan cantik dan membangunkan suaminya untuk mandi, Diara langsung pergi menuju ke dapur. Jam berapa sekarang? Dasar bukannya jadi istri itu bangunnya pagi ini jam 6 pagi baru keluar dari kamar, sindir sang mama yang melihat Diara baru saja keluar dari kamarnya. Diara hanya mengabaikan mama mertuanya karena tidak mau sampai ada pertengkaran pagi-pagi.
Diara juga tidak mau merusak mood suaminya pagi ini atau semuanya akan kacau dan pasti suaminya akan kembali bertengkar dengan mamanya. Dasar punya telinga tapi orang tua bicara tidak didengarkan, Mama Rita melirik Diara dengan tatapan tidak suka. Diara langsung memasak untuk sarapan pagi, setelah selesai Diara segera menyiapkan makanan di meja makan. "Sayang, kamu masak apa?" tanya Gideon yang menarik kursi meja makan lalu langsung duduk. "Aku hanya membuat nasi goreng, Mas. Kamu tahu sendiri kamu membuatku tidur bangunannya kesiangan." Diara memasang wajah polosnya. Gideon tersenyum, tiba-tiba Mama berjalan menuju ke meja makan sambil mengendong Irene. "Ini ajak Irene, aku lapar mau makan." Mama Rita memberikan Irene pada Diara dengan begitu keras. Diara menerima Irene lalu menggendongnya. Gideon hendak berdiri karena merasa kesal pada mamanya. Tapi dengan cepat Diara menahan tangannya dan memberikan isyarat pada sang suami seperti biasanya. Gideon yang paham akan isyarat dari sang istri, akhirnya kembali duduk dan kembali melanjutkan sarapannya. "Sabar, Mas. Aku juga sebenarnya kesal sama Mama, tapi kalau kita melawan pasti Mama akan terus mencari masalah," batin Diara dalam hatinya. Setelah selesai sarapan Gideon berpamitan dengan Diara untuk pergi ke kantor. "Istriku, aku berangkat dulu ya." Pamit Gideon mencium kening Diara dengan penuh cinta. Mama Rita menatap Gideon dan Diara sedang mesra seperti yang dilihatnya, merasa sangat tidak suka sekali. "Dasar sok-sokan pamer kemesraan, jijik aku melihatnya," gumam Mama Rita yang langsung berlalu pergi dari hadapan Gideon dan Diara. "Kamu hati-hati ya, Mas." Diara menyalami tangan sang suami lalu menciumnya. Gideon berangkat ke kantor, Diara hendak kembali masuk ke dalam kamar tapi lirikan tajam sang mama terus tertuju pada dirinya. "Sebegitu bencinya kah mamanya Mas Gideon sama aku?" gumam Diara. "Kemarilah." Diara berjalan menghampiri sang mama mertuanya. "Ada apa, Ma?" tanya Nia dengan nada lembut. "Tinggalkan Gideon, maka aku akan memberikan imbalan uang yang banyak untukmu," ucap Mama Rita dengan lantang. Hati Diara sungguh tidak percaya mama mertuanya bisa berkata seperti itu pada dirinya. Diara menatap mama mertuanya dengan tatapan penuh rasa kesal, tapi Diara berusaha tenang dan bersikap senatural mungkin. "Maaf, Ma, Diara tidak mau," jawab Diara dengan tegas. "Sombong sekali kamu, gadis miskin. Orang miskin seperti dirimu itu hanya butuh uang saja." Mama Rita terus menatap Diara dengan tatapan tidak suka. Dalam hati Diara, sabar Diara, ini semua demi keluarga kecil kamu dan kamu harus tegas pada mama mertua kamu. Diara memang miskin, tapi Diara tidak pernah mau menukar cinta Diara dengan uang, Ma. Mama aku dan Mas Gideon sudah menikah karena amanah dari istri Mas Gideon dan biarkan aku menjaga amanah ini dengan baik, ucap Diara dengan tegas pada sang mama mertuanya. "Diara." Mama Rita sudah mengangkat tangannya dan hampir saja mengenai pipi mulus Diara, tapi tiba-tiba ada tangan kekar yang menahan tangan sang mama. "Hentikan, Rita." Papanya Gideon langsung menepis tangan istrinya. "Papa." Mama Rita terkejut. "Kenapa kamu terkejut aku datang?" Papa menatap Mama Rita dengan sorot mata tajam. "Aku pulang dari kemarin dan di rumah tidak orang. Aku tahu pasti kamu di rumah anak kita untuk mencari cara memisahkan mereka," sentak sang papa dengan lantang. Betapa marahnya papanya Gideon, sungguh istrinya itu diberi peringatan sekali tidak mau mendengarkan dan ini malah membuat kekacauan dalam rumah tangga anaknya. Diara tidak tahu jika tadi papanya mertuanya tidak segera datang. Pasti mama mertuanya entah akan berbuat apa pada dirinya. Papa Diara itu gadis miskin, dia tidak cocok untuk menjadi menantu kita, bantah sang Mama Rita dengan lantang. "Apa kamu lupa?
Kamu juga berasal dari keluarga miskin dan kamu itu hanya wanita yang beruntung yang dinikahi oleh anak dari keluarga Wijaya. Tegas Papa Gideon yang tidak kalah lantang dari sang istri. Papa. Kata-kata Mama terpotong. Diamlah dan ayo pulang sekarang. Aku tidak mau kamu sampai mengganggu rumah tangga anak kita, biarkan mereka bahagia. Papa langsung menarik Mama Rita dengan keras. Sebelum pergi meninggalkan rumah Diara dan Gideon, Papa tersenyum pada Diara lalu mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Nak, kamu jaga Gideon baik-baik, hiduplah bahagia dengannya. Papa memeluk Diara seperti putrinya sendiri. Papa, aku pasti akan menjaga Mas Gideon, aku janji sama Papa. Janji Diara di sela-sela pelukannya. Bagus nak. Papa melepaskan pelukannya dari tubuh Diara. Cucu Papa, menurutlah pada Mama dan Papamu dan mudah-mudahan kamu tidak memiliki sifat yang angkuh dan sombong seperti nenek kamu. Papa tersenyum paha Irene, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Ayo kita pulang. Papa langsung menarik tangan Mama Rita dengan keras. Sungguh Rita Hari merasa kalau dengan gadis miskin yang sekarang menjadi menantunya. Hari ini kamu menang karena ada papanya Gideon, mungkin kalau tidak ada sudah aku jambak kamu. Batin Mama Rita dalam hatinya. Setelah kedua mertuanya pergi, Diara terdiam sambil memangku Irene. Kini Diara hanya bisa meratapi nasibnya, tapi Diara bahagia punya mertua sebaik papanya Gideon. Mungkin jika tadi tidak ada papanya Gideon pasti Mama Rita akan berbuat jahat pada dirinya. Terima kasih Papa mertuaku. Batin Diara. Irene, sekarang kita tenang dan tidak akan ada berbuat jahat pada kita lagi. Hama sudah pergi dan nenek juga sudah pulang ke rumah. Diara tersenyum lalu memeluk Irene dengan penuh kasih sayang. Diara hari ini tenang sekali di rumah apalagi Mama mertuanya sudah pulang dijemput paksa oleh Papa mertuanya. Jam menunjukkan pukul 5 sore, tapi Diara masih males-malesan. Kini ia dan anaknya sedang tiduran di atas ranjang tempat tidurnya. Badanku rasanya tidak enak sekali. Perut aku juga enek banget. Diara bangun dari tempat tidurnya, dan dirinya hendak berjalan tapi tiba-tiba kepalanya merasa pusing sekali. Pusing sekali kepalaku. Diara kembali duduk di tepi ranjang. Aku ini kenapa? Tidak biasanya aku merasakan pusing berlebihan seperti ini. Batin Diara dalam hatinya. Jangan sampai pingsan, Mas Gideon belum pulang. Diara merebahkan kepalanya di atas bantal. Bersambung.